pagi untuk Anda yang baru bergabung. Saya bukan ingin menyanyi, ini juga bukan mikrofon sebetulnya. Ngapain, Bay? Selamat pagi untuk narasumber yang sudah berada di studio luar dari Sapa Indonesia, Mas Caryo dan Mas Rizky. Ini tamu yang paling saya tunggu-tunggu pagi hari ini, berhubung dengan kondisi perut saya juga. Memang kami ingin sarapan sushi. Ya, sudah disiapkan. Ya? Sebentar lagi kita sedang menyiapkan ikannya karena memang harus fresh, jadi masih akan ada. Sebentar lagi kalau sudah siap dibawa ke sini saja. Tapi katanya ini mau buat sup saya juga ngambil. ya, miso ya? Yang kalau kita di restoran itu kelihatannya kayaknya ini susah deh kalau dibuat di rumah gitu. Tapi ternyata bisa ya dengan bahan-bahan yang ada. Bayu, kita miso sup dulu. Oke. Apa bahan-bahannya nih? Silakan Chef. Untuk buat miso sup. Miso soup. Kita aqua aja sama Kurusato miso. Oh, jadi air mineral ya. dengan sama ini ada adalah Kurusato miso. adonannya ya. Ya, bumbunya. Bumbunya sudah jadi gitu kan? Banyak di supermarket Jepang. Oh, banyak. Oh, udah tinggal jadi aja ya. Tapi kalau kita bikin sendiri nggak bisa ya kalau itu ya? Ini udah jadi sih ini. Gitu. Sebenarnya di dalamnya apa aja sih bumbu-bumbunya? Itu dari Ada kedelai. garlic. Oh, kedelai. Iya. Kedelai. Kedelai. Karena rasanya khas sekali kan supnya ini bumbu itu. ininya penyedapnya, fondasi. Jadi kemudian kita tinggal dicampurkan, tidak menggunakan bubuk justru ya. Dulu tuh saya berpikir miso tuh kayaknya pakai bubuk-bubuk putih gitu loh. Yang Udah, khas ini Jepang. tinggal Tunggu mendidih masuk ini. Tunggu mendidih dan langsung dimasukkan semuanya. Ukurannya kalau apa namanya itu secara kasarnya gitu, ukurannya gimana? Berapa banyak air, berapa banyak bumbunya? Air 1 liter, ini kurang lebih 75 gram. 75 Misalnya, gram. ini 10 graman lah. Itu 10 gram. 75 liter 1 liter air, 75 gram bumbu Miso, dan juga 10 gram kurang. 10 gram penyedapnya. Udah, jadi deh. Jadi sebenarnya Daun-daunnya ini itu cuma kedelai rumput aja laut gitu itu ya, ya. Kalau ininya bebas isinya apa aja. Kan kita yang standar sih tahu sama rumput laut sama itu. Standarnya tofu, ada ya. seaweed sama negi, daun bawang. Negi namanya. Ya. Jadi mana dulu nih yang kita masukkan? Apa harus tunggu mendidih Penyedap dulu? dulu. Tunggu mendidih. Penyedap, silakan, silakan. Ya, Coba langsung. masukkan. Kalau Saya siapin penyedap ini. ini cenderung rasanya asin atau apa? Gurih. Gurih ya? Nah, ini kan sejenis tauco juga. Nah, ini kita sudah mulai Jadi semacam penyedapnya. tauco Jepang gitu ya. Sekitar 10 gram kira-kira, kurang lebih. Sendok ini 5 gram, jadi 2. Oh, sendok tuh. teh. Ini teori baru lagi nih belajar masak. Sendok kecil itu tuh 5 gram kira-kira. Jadi Kalau kira-kira penuh ya. 2. Kalau penuh. Sendok Kalau teh. sedikit. Itu sendok, belum tentu sendok teh. Sendok teh. Kan bisa juga untuk kopi. Ya tapi kan namanya sudah ada sendok Saya siapin teh. ininya aja langsung. Ini yang dirasakan bukan masalah kemasakannya nih ya. Kita belum ini dulu. Oke. Sebab jadi saya biasa dikocok menyebutnya dulu. sendok kecil. Salah juga ya. Salah kayaknya. Salah informasi dari dulu kayaknya. Iya. Maklum. Dari zaman angkatan 45. Kalau nenek saya ngajarinnya namanya teaspoon. Teaspoon. Ya, Oke. itu opung saya ngajarin. Teaspoon katanya. Nah, ini masakan yang salah satu digemari juga di Indonesia. Sekarang seleranya udah mulai masuk lah ya ke orang Indonesia ya, miso ini. Nah, setelah penyedapnya kira-kira begitu, kita juga masukkan bumbu misonya yang sudah bisa dibeli jadi di supermarket Jepang ya. Supermarket Jepang yang ada di Jakarta. Anda nggak perlu ke Jepang. Nggak perlu ke Jepang. Nggak perlu Jangan ke cari Jepang. supermarket Indonesia di Jepang. Jadi nggak ada lagi nanti bumbu misonya. Jadi ini sederhana sebenarnya. Miso ini kalau saya sih kalau makan makanan Jepang kalau belum kena miso kayaknya belum afdol gitu makan makanan Jepang. Khas Harus baunya itu ya. harus ada asin-asinnya tuh. Sekarang masukin ya. Masukin ya, sekitar 75 gram bumbu misonya. Berapa sendok kecil itu, Pak? Ya Kalau kalau lebih gram 75 dibagi 5, Ya, nah, ya. 15. Ya. Lumayan ya matematiknya. Kalau sudah dimasak seperti ini, sebaiknya langsung dihabiskan atau boleh kita simpan di kulkas, misalnya untuk besoknya lagi. Sebenarnya sih bisa, cuman lebih enak sih langsung sih kalau sup. Panas-panas Belum gitu ya. Sedang Tapi hangat-hangatnya begitu. Dipanaskan lagi bisa sebenarnya ya. Bisa. Nggak rusak gitu dia ya. Tapi dinginin dulu masuk ke chiller. Kalau di Jepang sendiri, miso soup ini menjadi salah satu panganan yang pas dimakan di pagi, siang atau malam hari atau kapan aja? Kapan aja sih kalau miso sup. Kapan aja ya? Bisa. Jangan pas mandi aja. Bukan dipakai untuk Oh, mandi. udah berubah warna ya? Sudah berubah warna. Udah deh. Warna susu. Dan miso ini memang karakternya gitu ya. Kalau didiamkan dia langsung mengendap ke bawah gitu ya. Jadi memang harus terus diaduk ya. Oke, wow, baunya udah mulai tercium nih, bau lebih kental kedelai gitu ya. Ini berarti Dagang tambahannya
ditaruh tidak ikut direbus ya? Tidak ikut rebus. Kuahnya ya, oke. Kenapa nih chef nggak ikut direbus? Ini kan Hancur biar takutnya. ini apa nggak terlalu ini. Kalau tahu kan cepet hancur juga. Oh, jadi tahunya Lagi ini udah aman semua matang. Oh, sudah matang. Iya. Kayak ini kan kena air aja udah Seaweednya mekar, juga udah kering. Nah, seaweednya itu Rendam ya? beda ya. Kalau kita kan biasanya yang dicemilin itu seaweed yang kering gitu. Oh itu ya. ini. Ini bukan Kalau ya? itu yang udah dipanggang. Oh, itu beda. Yang buat gitu. Jadi Ini untuk apa sushi namanya ya? kalau seaweed yang ini? Ini wakame kalau orang Jepang bilang Wakame. Jadi Oh. seaweed yang masih basah ya. Kita punya teman namanya Game. Bagame, bagame namanya. Bukan. Udah bisa udah mendidih. Nah, ini udah agak sedikit mendidih. Oh, kalau Dan dia biasanya sudah kalau di agak restoran pecah Jepang, gitu ya? miso soup ini disajikannya, disampaikan ke kitanya sebagai pelanggan atau customer itu di awal ya. Biasanya Sambil biasa. menunggu kita bisa minum miso soupnya. Ini sudah jadi miso soup Udah mendidih. Oh, yang langsung sudah kita jadi. Baik, sajikan saja silakan, kira-kira. silakan dituang. Tuangin aja. Apinya kecil soalnya yang mendidihnya. Nggak apa-apa. Ya, nggak Tadi apa-apa udah ini matang. sebagai. Pokoknya ini biasanya ditunggu sampai mendidih, tapi ini tadi sudah mendidih dan sudah dikecilkan. Nah, kira-kira Wow. situasinya seperti Siram ini. Nah, saja begitu. sedikit-sedikit. Jadi deh miso soup. Wow, simple ternyata ya. Paling gampang. Sudah jadi harumnya. Dan mudah, cepat sekali ya. Ya, Kalau nanti kita cicip, membuat kalau di panganan Jepang, ini biasa miso soup terakhir kali ya, karena saking cepatnya atau gimana? Misalkan Kita prep dari awal kalau itu selalu ada. Dari awal Soalnya justru hampir ya? Semua menu pakai itu soalnya. oh, oke. Oke, nah Oke. itu udah dikeluarkan sushi. Tapi kita juga akan mencontohkan bagaimana membuatnya di sini untuk cake ya. Ternyata sekarang ada tren Cake sushi. baru nih. Sushi cake. Udah lama Sushi juga sih. cake Iya. ya, sushi cake roll. Iya. Karena susinya digulung. Iya. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa pembuatannya dan kenapa sudah mulai populer nih ya orang untuk mengganti kue ulang tahunnya menjadi sushi cake roll. Ayo. Ayo jeda.